Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya akan mereview mengenai kulkas 2 pintu dari Aqua Japan dengan kode AKR 405 IG. Ya, kulkas ini adalah seriesnya Aqua Japan, namanya Magic Cooling Series. Terdapat dua jenis, ada yang freezernya di atas, ada yang freezernya di bawah. Ini kebetulan punya saya yang ada di atas freezernya. Dan untuk kisaran harga di website resminya Aqua sekitar 8 jutaan. Kalau teman-teman pergi ke offline store, misalnya ke ya offline store lah pokoknya ya, itu bisa didapatkan sekitar 7 atau 8, atau mungkin kalau teman-teman bisa nyari lagi. Kalau saya dapat di online ini kebetulan sekitar 6 jutaan. Jadi kayak gini barangnya. Oke, ini bagian eksteriornya. Teman-teman bisa lihat, akan saya lihat sampai bawah. Kasih lihat sampai bawah. Oke. Cantik ya, dengan list sebelah kirinya ada warna gold dan tengahnya warna hitam. Ini sudah dilengkapi dengan glass door atau pintunya ini seperti kaca. Jadi mantul gitu ya. Mungkin harus rajin-rajin lap aja biar estetiknya terjaga. Apalagi kalau dapur kamu udah instagramable banget, cocok nih masukin kulkas ini. Ketika pertama kali menyalakan kulkas ini, kita akan mendengar nada. Kita ke pintu bagian atas, ini pintu freezer. Di sini tampilannya ada stiker Aqua Japan, garansi 10 tahun untuk kompresor. Ini call centernya kalau kita punya kendala. Tapi kalau teman-teman punya kendala di luar kompresor, apanya yang lain-lainnya yang rusak, itu teman-teman dijamin selama 1 tahun, kata salesnya. Dan sebelah kanan ini ada logo Aqua Japan. Dan di tengah ini ada control panel. Nanti saya informasikan mengenai control panelnya. Dan di bagian sini ada logo Twin Inverter. Jadi memang kulkas ini sudah mengandung teknologi inverter, dan inverternya nggak cuma ada di kompresornya, tapi juga ada di kipasnya begitu. Dan untuk handle pintunya ini juga tersembunyi teman-teman, adanya di sebelah sini nih, tersembunyi. Biasanya kan kita kalau handle pintu kulkas mungkin ada di sebelah sini ditarik, atau yang bagian bawahnya. Tapi kalau yang ini tersembunyi di bagian samping. Jadi kulkasnya begitu slim terlihatnya. Dan untuk bagian bawahnya itu polos aja, nggak usah keramaian, biar cantik gitu ya kulkasnya. Ini bagian sampingnya warnanya agak ngedoff-doff seperti itu. Walaupun ini kalau diperhatikan ada tekstur seperti ini, tapi untuk ketika dipegang sama sekali nggak kasar, halus, agak seperti karet. Bagus tampilannya. Bagian belakangnya cukup keren. Ini nggak flat kayak langsung lurus gitu aja. Ini ada agak cembung gitu nih bagian pinggirnya. Nah, dan colokannya ini adanya di sini. Jadi nggak terlalu di bawah, tapi agak di tengah-tengah, agak bawah gitu, gimana ya. Nah, ini untuk spesifikasinya, jalur-jalur fuse kabelnya. Ini kelihatan nih, negara pembuatnya adalah di Thailand. Dan ini bagian belakangnya tempat mesin, sisa air yang akan diuapkan dan lain-lain. Ini sayangnya nggak tertutup nih ya, dan ini kok kabelnya nggak, kurang pas finishingnya tuh. Mungkin bisa dikasih isolatif. Dan bagusnya sih memang ditutup, apalagi buat rumah-rumah yang mungkin masih ada tikusnya. Ini rawan banget kayak gini, perlu ditambah lagi plat atau semacamnya gitu ya. Tapi untuk teknisi malah mempermudah, jadi nggak usah bongkar-bongkar. Palingnya ini aja nih finishingnya nih, kabelnya mungkin lebih diperhatikan lagi dan lain-lainnya. Ya gitu deh. Di bagian freezer ini ada
Magic Cooling Plus trademark gitu ya. Ada tempat membuat es. Ini ada sekatnya juga, bisa kita tarik, kita cabut. Boleh, bisa untuk simpan daging dan lain-lain. Ini ada 2 rak juga untuk di bagian pintunya. Dan untuk udaranya ini muncul dari atas, bawah. Bisa digeser-geser juga untuk pembuatan esnya. Ice maker ini untuk penampungnya. Ini penampungnya kalau kita tarik gini akan nyangkut, tapi bisa dicopot juga, bagus ini. Tuh. Kalau teman-teman udah buka esnya, udah jadi, kira-kira ini tinggal diputar aja, akan jatuh nih. Saat ini belum saya buat es. Nanti aja. Ini bisa digeser, mau ditaruh sini, atau bahkan dicopot sekalian kalau kalian lagi butuh freezer yang lebih besar lagi. Oke, kita taruh dulu. Dan yang pastinya ini nggak ada bunga esnya, jadi anti bunga es karena dia juga punya pemanas. Dalam artian pemanas di sini bukan berarti boxnya akan panas, tapi biang esnya ini nggak akan ada seperti di kulkas-kulkas zaman dahulu seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ada es yang bunga es, kita bersihin dulu. Ini otomatis. Nanti airnya mengalir ke belakang dan langsung diuapkan, ada mesinnya juga di belakang. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wah, ini ada bagian atas namanya Magic Room. Jadi Magic Room ini kita bisa ngatur, bisa sedingin freezer ataupun sedingin pendingin biasa sesuai kebutuhan. Dan nanti bisa diatur juga perbedaan suhu antara freezer, Magic Room, dan pendinginnya. Itu bisa kita atur. Nah, ini raknya juga bisa kita tarik dan ini ketahan. Tapi bisa dicopot juga fungsinya. Kalau misalnya kita tarik begini, ini nggak kejatuhan nih, nggak akan kelolosan. Dan kalaupun memang kita mau copot juga bisa, misalnya mau dibersihkan dan lain-lain, itu bisa banget. Nah, ini pendinginannya di bagian dalam. Oke, kita pasang lagi dulu raknya. Agak diangkat dari atas sedikit. Ketika sudah sampai di relnya, bisa. Oke, Magic Room sudah terpasang. Di bagian bawah sini ada lampu LED. Hal ini sensor untuk lampunya. Ya, nanti kalau pintunya tertutup, dia otomatis lampunya tertutup juga. Ya, kalau anak kecil mainannya kan suka di pencet-pencet gitu ya, kayak zaman dulu. Nah, ini masih boleh. Nah, oke, di sini kita punya berapa rak coba? 1, 2, 3, 4, dan di bagian bawah ada fresh box. Untuk pendinginannya, ini klaim dari Aqua sudah menggunakan teknologi 360 derajat cooling. Jadi udaranya akan keluar dari sini akan berputar seperti itu ya. Di bagian atasnya juga ada. Ini ada udaranya. Bagian bawah juga, dan sudah dilengkapi dengan anti bau juga. Dan di bagian boxnya, ini boxnya lumayan besar juga ya, dari bagian depan sampai belakangnya ini full sampai depan pintu. Dan ini ada pengaturan untuk menyimpan sayur, geser untuk buah-buahan. Ini apa, telur ya? Kayaknya saya agak jarang nyimpan telur di sini deh, bagian tempat sayur box. Tapi oke lah. Dan ini juga bisa dicopot, misalnya teman-teman mau membersihkan atau membutuhkan ruang lebih besar, ini juga bisa diatur nah, tengahnya jadi bisa lebih besar, atau bahkan dicopot kalau misalnya mau simpen barang yang lebih besar lagi. Ini misalnya dirasa terlalu kecil, ini bisa ditarik, bisa juga sampai yang bagian bawah pun bisa ini dicopot kalau mau dicopot ya. Fresh boxnya juga kalau mau dicuci bisa banget. Oh ya, ini juga sudah bahannya tempered glass. Jadi walaupun kaca sudah kuat ya, jangan khawatir teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, wah ini kaca kuat nggak nih? Ini sudah tempered glass, kuat insya Allah. Nah, untuk bagian rak pada pintu, ini kita tersedia 2 box atau 2 rak ya. Cuma sayangnya nggak ada rak khusus telur.
rak telurnya ini ditaruh di tempat rak yang kedua. Ini sebenarnya agak disayangkan, ini harusnya bisa tempat telur satu lagi, nggak begitu besar, segini cukup. Bagian bawahnya bisa agak turun, karena saya lihat juga di bagian sini ini gapnya masih tinggi sekali, dan jarak antara rak yang bawah dan yang atas itu besar sekali. Bisa diturunkan sedikit untuk space rak telurnya. Mungkin nanti selanjutnya bisa di upgrade sama pihak Aqua biar lebih keren lagi ya, space-nya lebih banyak dan lebih menarik. Sekarang saya akan menginformasikan gimana cara mengoperasikan kontrol panel yang ada di luar ini ya. Ini bagusnya kalau misalnya kita pakai yang seperti ini settingannya gitu ya. Ini kita bisa atur spesifik mau temperatur berapa targetnya. Soalnya kalau misalnya di kulkas lain mungkin kan banyak juga yang pengaturannya hanya 1, 2, 3, 4 atau misalnya low to high digeser-geser seperti itu kan. Kalau misalnya ini kita bisa target mau temperatur berapa, dan biasanya kan setiap makanan atau minuman punya masing-masing gitu ya. Misalnya mau simpan ASI bagusnya di temperatur berapa, mau simpan daging bagusnya di temperatur berapa, dan lain-lain. Kita bisa atur secara spesifik, tidak bias gitu ya. Kalau misalnya high to low atau angka 1, 2, 3, 4 kita nggak tahu suhunya berapa, tapi dengan ini kita tahu suhunya berapa. Fitur seru yang dimiliki oleh kulkas ini adalah dia punya alarm yang akan berbunyi jika pintu bagian bawahnya tidak tertutup selama 3 menit. Ini berguna banget nih buat teman-teman yang anggota keluarganya seringkali meninggalkan kulkas dalam keadaan terbuka. Dia ngambil barang, habis itu ditinggal gitu aja. Tapi sayangnya agak sedikit berbeda dengan buku manual, karena di buku manual itu seharusnya 60 detik terbuka akan berbunyi, tapi setelah dites 3 menit baru berbunyi. Dan ini hanya berlaku untuk pintu bagian bawah aja ya. Untuk pintu bagian atas, dari percobaan saya terakhir, dia nggak bunyi. Jadi kita coba aja ya sekarang. Overall saya cukup puas dengan AKR 405 IG ini. Desainnya bagus, menurut saya terbaik di kelasnya. Fitur-fiturnya banyak dan sesuai dengan kebutuhan saya. Harganya reliable dan teknologinya juga bagus. Ini bisa jadi salah satu pilihan yang baik buat teman-teman yang sedang cari kulkas 2 pintu. Teman-teman juga boleh sambil lihat-lihat referensi lain, sesuaikan fitur dengan kebutuhan teman-teman, sesuaikan juga budgetnya teman-teman. Dan kita berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan kulkas yang teman-teman harapkan dan terbaik buat teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu review untuk kali ini mengenai Aqua AKR 405 IG. Kalau teman-teman ada pendapat lain atau mungkin ada informasi mengenai kulkas ini, silahkan ditaruh di komentar. Kalau teman-teman ngerasa informasi ini bermanfaat, silahkan disebarkan ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan dia mau beli kulkas. Segitu aja dulu dari saya Fajrin Hadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.